Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Adrianto, tapi sepertinya sudah meninggalkan tempat ya. Dan yang kami hormati para narasumber lainnya, Bapak Aris dari Ditjen Perimbangan Keuangan, Bapak Irfan dari Ditjen Perbendaharaan, kemudian Bapak Winarno dari Ditjen PPMD Kementerian Desa PDTT, serta Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang berbahagia. Sebelumnya penyampaian permohonan maaf dari Bapak Direktur yang pada kesempatan hari ini tidak dapat hadir bersama kita dan meminta saya untuk mewakili beliau dalam menyampaikan pedoman pengelolaan keuangan desa di tahun 2021. Izin saya share screen, mohon bantuannya dari dari hostnya. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengelolaan keuangan desa tahun 2021 ini tentu tetap kita menggunakan Permendagri 20/2018. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian merefleksi kembali, mengevaluasi kembali atas capaian pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri. Harapan kami setiap tahun terjadi peningkatan dan penguatan di desa dalam hal untuk mencapai tujuan pembangunan desa sebagaimana amanat dari Undang-Undang 6 2014 tentang desa pada pasal 78. Kemudian tentunya dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan harus didasarkan atas kewenangan desa. Baik itu merupakan kewenangan hak asal usul lokal berskala desa ditugaskan maupun kewenangan lain. Nah, persoalan sampai dengan saat ini mendapati desa-desa yang melaksanakan kegiatannya yang masih juga bukan merupakan kewenangan desa. Oleh karena itu harapan kami untuk diperhatikan kembali apakah perkada kewenangan ditetapkan, demikian halnya kewenangan desa. Pastikan bahwa desa melaksanakan kegiatannya berdasarkan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan untuk capaian pembangunan desa tentu harus tergambarkan di dalam RPJMDes maupun RKPDes. Ketajaman kita dalam memetakan hal-hal yang menjadi potensi masalah desa menjadi hal yang sangat penting untuk dapat memastikan bahwa agenda kegiatan yang kita bangun untuk desa ini adalah benar-benar terfokus pada satu tujuan yang jelas sehingga dapat dicapainya target yang diharapkan tersebut. Nah, dari sisi RKP desa ini tentu akan menyentuh pada ranah ditetapkannya APB desa. APB desa kita kenal 1 tahun anggaran. Harapan kami teman-teman di desa yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten kota, termasuk juga di dalamnya adalah camat, sudah bisa memastikan bahwa APB desa sudah dapat ditetapkan dan sudah dilaksanakan untuk pelaksanaannya di tahun 2021 ini. Ada beberapa agenda besar yang memang perlu diperhatikan sebagai strategis yang dapat diimplementasikan dengan menggunakan anggaran yang ada di desa, terutama yang bersumber dari dana desa maupun alokasi dana desa. Nah, kita juga sangat mengharapkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tentunya dapat terlaksana secara partisipatif, transparan, dan akuntabel yang diselenggarakan secara tertib dan disiplin anggaran. Bapak Ibu sekalian, tidak kurang-kurangnya saya selalu mengingatkan bahwa pendapatan desa itu ada 7 sumber pendapatan. Tapi sampai dengan saat ini kita masih cenderung terpaku atas sumber yang berasal dari dana transfer, baik itu dana desa maupun alokasi dana desa. Semangat untuk menguatkan pendapatan asli desa tentu kami dorong untuk tetap diperkuat, mengingat anggaran yang sudah diinvestasikan ke desa itu sudah cukup besar. Jadi kita kembali memastikan bahwa anggaran baik yang menjadi hasil usaha, hasil aset maupun semangat gotong royong dari masyarakat tetap kita perkuat untuk penguatan pendapatan asli desanya.
Salah satu sumber pendapatan desa yang sedang kita bahas hari ini adalah terkait dengan dana desa, di mana 3 kementerian yang terlibat ini tentu berperan aktif dalam membangun kebijakan pemerintah untuk memastikan bahwa dana desa yang digelontorkan ke desa Bapak Ibu sekalian dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan cita-cita Undang-Undang Desa itu sendiri. Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini tentu terfokus pada bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa itu dapat terbangun dan dilaksanakan di desa sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam pelaksanaan dana desa tahun 2021 ini, kita tetap menggunakan Permendagri 20 2018 dan juga masih relevan penggunaan Permendagri nomor 3 tahun 2020. Hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah pengelolaan keuangan desa ini kita perlu kedepankan dari sisi transparansi dan akuntabilitasnya. Dan tentunya peran yang untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas ini perlu diperkuat atas peran serta dari pelaku pengelolaan keuangan desa itu sendiri. Masih dapat kita temui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa itu dilaksanakan hanya oleh kepala desa sendiri atau kepala desa dan KUR keuangan saja atau mungkin sekretaris desa saja misalnya yang mengendalikan. Nah, hal ini tidak tepat. Walaupun kita sudah memiliki alat bantu dalam hal ini aplikasi Siskudes, tidak berarti memandulkan apa hal-hal yang menjadi penugasan yang diberikan pada perangkat desa lainnya seperti kasih KUR, selain KUR keuangan, demikian halnya juga peran dari para kepala dusun sebagai perangkat desa yang terlibat di dalam tim pelaksana kegiatan. Nah, kemudian hal yang perlu kita perkuat di dalam hal ini adalah bagaimana ruang publikasi itu termanfaatkan. Alhamdulillah dari sisi ini kami melihat pergerakan yang sangat bagus, tentunya dukungan dari teman-teman pendamping untuk memastikan ini sangat terlihat sekali bahwa di desa publikasi terhadap penetapan APBD sudah terlaksana. Namun ada hal lain yang masih belum tergambar secara baik, yaitu terkait dengan laporan semester maupun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa. Karena itu menjadi tanggung jawab bagi desa untuk mempublikasikan terhadap hal tersebut. Terkait dengan akuntabilitas keuangan desa, tentu akan tergambarkan pada sisi pelaksanaan sajian dari laporan pelaksanaan APBD desa itu sendiri. Nah, sekalian, dari laporan pertanggungjawaban APBD desa tentu diperkuat dengan adanya catatan atas laporan keuangan, termasuk juga lampiran terhadap data aset. Nah, lampiran data aset ini masih kami lihat desa kita masih kesulitan untuk mengimplementasikan pelaksanaan penata usaha aset, dan alhamdulillah Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini pun telah menyampaikan kepada kabupaten kota untuk dapat menindaklanjuti kepada teman-teman di desa bagaimana menggunakan aplikasi Kipades untuk memudahkan desa dalam penata usahaan itu sendiri. Nah, kemudian terkait dengan implementasi kebijakan dalam pandemi COVID-19 di desa, baik yang berlangsung di tahun 2020 maupun nanti yang akan berlangsung di tahun 2021. Nuansa untuk penanganan terhadap pandemi COVID-19 di tahun 2021 masih mengemuka, dan tentunya ada beberapa hal yang perlu kita pastikan tetap terlaksana dengan baik. Terkait mengenai keberadaan tugas percepatan penanganan COVID-19, hal yang sangat penting, mengingat kedudukannya bersifat hierarki dan koordinatif dengan gugus tugas penanganan COVID-19 pada Supradesa. Hal yang sangat penting untuk pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19, memastikan bahwa pelaksanaan penanganan COVID ini berjalan dengan baik, baik dari sisi administratif maupun implementatif. Kemudian terkait mengenai pendataan KPM, tentu perlu diperhatikan kembali apakah hanya update data tersebut, ini mungkin nanti akan diperkuat atau penyampaian dari Kemendes mengenai hal tersebut, dan bagaimana mekanisme untuk penetapan KPM ini. Tentunya
dari sisi penganggaran, maka kami sangat mengharapkan bahwa Bapak Ibu sekalian dapat mengakomodir penganggaran tersebut tetap pada bidang kelima, sub bidang keadaan mendesak. Untuk pengalokasian anggaran ini dengan memperhatikan jumlah KPM yang ditetapkan. Nah, kemudian karena bersifat fleksibel antar sub bidang yang ada dan ada nilai resiko yang mungkin akan muncul nantinya, misalnya adanya penambahan KPM ataupun adanya kondisi-kondisi yang kita tidak kehendaki terjadi, maka sudah sewajarnya kalau seandainya di dalam pengalokasian anggaran pada bidang kelima ini tidak dihitung secara pres, maksudnya secara angka yang pasti, karena disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga alangkah baiknya pengalokasian ini tetap diperbesar, lebih besar dari jumlah KPM yang akan dialokasikan pada sub bidang keadaan mendesak. Kemudian yang berikut adalah terkait mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Terkait dengan hal tersebut, kita melaksanakan kegiatan juga dengan pola swakelola dan dengan penyedia sesuai dengan ketentuan pengadaan barang jasa di desa. Demikian halnya dengan pelaksanaan BLT dana desa, tetap dapat dilakukan secara tunai ataupun non-tunai sesuai dengan kondisi lapangan atau kondisi wilayah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan publikasi yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 itu sendiri, yaitu bagaimana mempublikasikan hasil penetapan KPM dan penerima BLT dana desa tersebut, berikut juga dengan laporan atas pelaksanaannya. Adapun laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan sub bidang kelima tentu akan berbeda dengan bagaimana kita menyajikan laporan pada kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat reguler. Untuk pelaksanaannya pun demikian. Nah, khusus mengenai laporan ini dilaksanakan setiap bulan, setiap pelaksanaan bidang kelima ini dieksekusi atas anggarannya, yaitu paling lambat 1 bulan berikutnya. Nah, kemudian dilaporkan kepada kabupaten kota untuk dibuat laporan konsolidasi penyampaian kepada Kementerian Dalam Negeri. Adapun laporan yang bersifat belanja tak terduga sehubungan dengan pemberian BLT dana desa tentunya akan ditindaklanjuti dengan penyampaian rekam data perkembangan BLT dana desa ke ONSPAM sebagaimana amanat pada PMK 222/PMK.07/2020. Kemudian yang berikut adalah terkait mengenai silpa dan silpa lanjutan. Tentu hal ini perlu menjadi perhatian kita, apakah dapat dilaksanakannya dana desa di tahun berikutnya, bila mana tahun sebelumnya sudah tutup tahun anggaran. Contoh misalnya karena sampai dengan saat ini masih saja ada keterlambatan penyaluran dana desa yang cenderung masuk di akhir tahun anggaran, maka pola pengeksekusiannya kita tetap menggunakan pola yang ada pada mekanisme pengelolaan dana desa. Jadi apabila APB desa sudah ditetapkan untuk APB desa tahun 2021, barulah dapat digunakan silpa lanjutan. Jadi dana desa misalnya yang tidak terlaksana selesai di tahun 2020, maka dia menjadi silpa lanjutan untuk pelaksanaannya terlebih dahulu penetapan APB desa 2021, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan DPAL yang kemudian dilakukan perubahan Perkades penjabaran APB desa, barulah dapat dilaksanakan. Sebagaimana penyampaian surat dari Kementerian Desa mengenai hal ini, tentu kita sama-sama berupaya agar di Januari 2021 sudah dapat diserap atas sisa dana desa di tahun 2020. Kemudian dimungkinkannya adanya setor kembali dana desa, kami sudah mengalokasikan pada kode rekening, pada kode rekening pembiayaan, pengeluaran pembiayaan yaitu 629.9099. Silakan disesuaikan dan ditindaklanjuti melalui Perkada Kabupaten Kota. Kemudian yang berikut adalah dengan ditetapkannya Permendagri 73 tahun 2020 mengenai pengawasan keuangan desa, termasuk di dalamnya juga terkait mengenai kebijakan pemanfaatan siswa Skesdes, menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah kabupaten kota untuk menguatkan peran APIP dalam pelaksanaan pengawasan keuangan desa.
Bapak Ibu sekalian, Kementerian Dalam Negeri juga telah mengeluarkan surat edaran pertanggal 17 September mengenai bagaimana tata cara penyusunan APB Desa tahun 2021. Isu-isu penting sudah kami kemukakan dalam surat tersebut dan sesuai dengan harapan kami semoga sudah dapat dituangkan di dalam APB Desa Bapak Ibu sekalian. Baik isu-isu yang berhubungan dengan kecukupan atas anggaran, kemudian yang mohon maaf saya mundur kembali, baik yang berhubungan dengan kecukupan anggaran, kemudian hal-hal kegiatan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan terhadap bencana, kemudian bagaimana terhadap penanganan pasca bencana yang berhubungan dengan adaptasi kebiasaan baru sebagaimana amanat dari Permendes 13 2020, kemudian ketentuan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa melalui jenis belanja tak terduga. Kemudian yang berikut adalah laporan konsolidasi bidang kelima dan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa oleh pemerintah kabupaten kota. Tentunya dalam pelaksanaan maupun mulai dari proses perencanaan dan pelaksanaan, harapan kami karena PKK ini sangat dekat sekali dengan keluarga sentuhannya, maka peran PKK perlu dikedepankan untuk percepatan pelaksanaan pembangunan desa, terutama isu-isu yang berhubungan dengan masalah kesehatan misalnya. Lalu terkait dengan prioritas penggunaan dana desa 2021 sesuai dengan Permendes 13 tahun 2020. Terkait mengenai kecukupan anggaran, Bapak Ibu perlu memperhatikan kembali atas kondisi ADD, DD maupun sumber lainnya untuk ketersediaan baik itu sebagaimana amanat PP 11 2019 mengenai siltap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan dan operasional BPD, kemudian jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa yang dilakukan secara intercept dalam pembayaran iurannya. Kemudian yang berikut operasional pemerintahan desa, insentif RT RW, prioritas penggunaan dana desa, dan pengalokasian pada bidang kelima. Bapak Ibu sekalian, amanat pada Permendes 13 tahun 2020 yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Winarno, tentunya perlu kita perhatikan atas kolaborasi pengaturannya sebagaimana ketentuan yang ada pada Permendagri 20 tahun 2018. Tentunya yang berhubungan dengan bagaimana kita memanfaatkan kode rekening yang ada pada Permendagri tersebut. Isu yang diketengahkan adalah terkait pemulihan ekonomi nasional, mungkin sehubungan dengan penguatan BUMDes maupun desa wisata, kemudian program prioritas nasional sehubungan dengan penanganan stunting, kemudian adaptasi kebiasaan baru sehubungan dengan isu yang berhubungan dengan penanganan pandemi COVID-19. Izin saya buka pada bahan lain terkait hal tersebut untuk sekedar menyampaikan mengenai kolaborasi antar antar Permendagri 20 tahun 2018 dengan Permendes 13 tahun 2020. Mungkin bisa dilihat di sini saya coba mengkolaborasi atas amanat yang ada di Permendes 13 tahun 2020. Jadi pertama terkait dengan pendataan desa, sehubungan dengan pendataan potensi sumber daya desa dan lain sebagainya yang berhubungan dengan data, maka kolaborasinya dia dapat masuk pada kode rekening 1302. Kemudian pemutahiran data termasuk data kemiskinan akan dapat masuk di kode rekening 1305. Lalu hal-hal yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi, kemudian pencegahan stunting, terkait dengan sistem informasi desa, maka dia akan masuk pada kode rekening 1.4.8. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan pemberian pencegahan stunting terkait dengan pemberian insentif untuk kader KPM, kader posyandu dan pendidik PAUD. Tentu di sini ada ketidaksesuaian, maka yang kita optimalkan di sini yang bisa direkomendasi di sini hanyalah mengenai insentif bagi kader pendidik PAUD yang merupakan milik desa. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan pemberian peningkatan layanan kesehatan, pendidik tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini, maka ini bisa masuk juga di kode rekening 211.
Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pencegahan stunting umumnya berada pada ranah subbidang kesehatan, baik pada kode rekening 221, 222, 223, 224 misalnya. Namun ada hal yang tidak dapat diakomodir, mohon izin Pak Winarno mungkin sambil bisa diperhatikan juga, bahwa terkait mengenai perlindungan sosial untuk askes, ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan registrasi kependudukan itu tidak dapat diakomodir karena itu menjadi ranah dari pemerintah daerah. Kemudian yang berikut yang bisa diakomodir adalah jaminan kesehatan atau jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa. Adapun hal tersebut hanya dapat juga diakomodir bila mana dibutuhkan pada saat yang sangat mendesak, yaitu dengan menggunakan bidang kelima, keadaan mendesak apabila perlu dilakukan fasilitasi terhadap ibu hamil dan balita yang dibutuhkan penanganan secara cepat. Kemudian terkait dengan stunting, ini masuk juga pada 223, 224. Kemudian yang berhubungan dengan adaptasi kebiasaan baru, terkait desa aman COVID, agenda aksi desa aman bisa masuk pada penyelenggaraan desa siaga kesehatan, yaitu 224. Lalu hal-hal yang berhubungan dengan penanganan stunting juga bisa masuk pada sub bidang kawasan pemukiman, tentunya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat penanganan pada kawasan pemukiman seperti air bersih, sanitasi, kemudian ini masih air bersih, sanitasi. Kemudian yang berikut adalah penanganan stunting, masih ini air bersih dan sanitasi dengan kegiatan yang berbeda, baik itu sifatnya pembangunan, rehabilitasi, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan pemulihan ekonomi nasional, pendayagunaan perhutanan sosial, bisa masuk pada 251. Kemudian pembangunan tower dan jaring internet untuk pengadaan sarana prasarana teknologi informasi, bisa masuk pada 2603. Kemudian untuk perlistrikan, ini bisa masuk pada 271, 272. Kemudian terkait mengenai sarana desa wisata bisa masuk pada 2801. Kemudian pemanfaatan masih sarana desa wisata 2802. Kemudian yang berikut demikian halnya 2803 sehubungan dengan pengembangan desa wisata. Lalu terkait mengenai aktivitas yang berhubungan dengan adaptasi kebiasaan baru dapat dimasukkan pada bidang 3, yaitu pada sub bidang 1 dan titik 01 kegiatan penanganan pengadaan penyelenggaraan pos keamanan desa adalah aktivitas yang berhubungan dengan mempertahankan pos jaga desa. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan kegiatan ekonomi produktif. Kita bisa masukkan pada rekening 4201, penguatan ketahanan pangan dan pengolahan pasca panen. Kemudian yang berikut terkait dengan lumbung pangan desa dan jenis kegiatan padat karya lainnya yang berhubungan dengan masalah pangan. Kita bisa masuk pada 423. Kemudian yang berhubungan dengan pengembangan desa inklusif, pencegahan stunting dan lain sebagainya, ini kita bisa masuk pada bidang 4, sub bidang keempat, yaitu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga. Kemudian terkait mengenai ekonomi produktif, ini kita bisa masuk pada 4.5, sub bidang koperasi, UKM dan UMKM. Namun ada hal yang perlu saya perjelas di sini terkait dengan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa adalah kegiatan pada B.1 pembentukan pengembangan revitalisasi badan usaha milik desa atau badan usaha milik bersama yang meliputi beberapa aktivitas kegiatan yang tidak serta-merta bisa masuk pada kode rekening matrik A1 tersebut. Yang bisa diakomodir adalah terkait pembentukan BUMDes-nya. Kemudian penyertaan BUMDesa, penyertaan modal bagi BUMDesa, itu bisa masuknya pada kode rekening 62.2.01.
Kemudian kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan dan revitalisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang memang berada pada ranah BUMDes itu sendiri, maka penganggarannya dari BUMDes itu sendiri. Lain halnya kalau kegiatan-kegiatan tersebut memang fasilitasi yang memang dilakukan oleh desa, dalam hal ini pelaksanaannya oleh TPK, maka itu bisa diakomodir dari APBDes. Tapi kalau itu murni kegiatan BUMDes, maka BUMDes sendiri yang membiayainya. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan kegiatan pemeliharaan pasar desa kios. Ini sehubungan dengan kegiatan padat karya tunai mengenai perdagangan logistik pangan dan bangunan pasar. Ini berkaitan dengan kolaborasi dari Permendagri 20 dengan Permendes 13 2020. Bapak Ibu sekalian, tentu bukan hal yang mudah bagi desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa ini. Ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tata kelola keuangan desa ini, baik dari sisi regulasi yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, dan yang harus dikeluarkan oleh desa itu sendiri. Kemampuan desa secara responsif dan adaptif menjadi hal yang penting, mengingat pengalaman kita di tahun 2020, kita harus secara responsif menghadapi berbagai perubahan dinamika yang terjadi. Tentunya harapan di 2021 dengan ketentuan yang sudah dikeluarkan baik oleh Kementerian Keuangan maupun Kementerian Desa, pengalokasian anggaran pada subbidang keadaan mendesak pada bidang kelima tentu bisa lebih diperhatikan kembali karena ketentuannya untuk 12 bulan sudah secara jelas 300.000 per bulan per KPM di tiap bulannya. Namun demikian saya mengingatkan agar tidak dihitung secara pasti karena kondisi atas bidang kelima itu cukup dinamis agar dilebihkan angkanya. Itu harapan dari saya untuk Bapak Ibu dalam pengalokasian tersebut. Kemudian demikian halnya pengelolaan keuangan desa yang baik tentu dukungan atau pelaku dari pengelola itu menjadi hal yang sangat penting karena ini adalah subjek utama dari pengelolaan keuangan desa. Baik kapasitas kepala desa dan perangkat desa menjadi hal yang penting. Peran kita, baik pemerintah daerah, memastikan bahwa kepala desa dan perangkat desanya dapat melaksanakan tata kelola keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dibutuhkan profesionalitas dan integritas yang kuat agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, baik itu dimungkinkan yang terjadi kesalahan administrasi atau prosedur, kemudian terjadinya penyimpangan anggaran, sehingga teman-teman kita, para kepala desa maupun perangkat desa, tidak terlibat dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah hukum. Kemudian, adapun kalau seandainya terjadi hal demikian, maka bantuan hukum dapat dialokasikan anggarannya sebagaimana kode rekening yang tersedia pada Permendagri 20 2018, baik kepada perangkat desa maupun kepala desa, termasuk juga masyarakat miskin. Kemudian yang berikut adalah bagaimana peran serta sinergitas antara pemerintah desa, BPD, LKD, LAD, dan masyarakat dalam menyusun rencana kegiatan yang terbangun di dalam RKP desa dan terbangun pula di dalam APB desa agar dapat sinergi satu sama lain. Di samping itu, apa yang dituangkan benar-benar merupakan hal yang dibutuhkan oleh desa, bukan sekedar keinginan semata. Kemudian perhatikan secara baik isu-isu strategis, kebutuhan atas kecukupan anggaran yang perlu dipenuhi dalam APBD tersebut. Pastikan bahwa APBD desa berjalan secara transparan dan akuntabel. Kami ingatkan bahwa ruang publikasi menjadi hal yang sangat penting. Demikian halnya dengan menghasilkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tersebut. Kemudian yang berikut kepada para pembina pengawas yang berada pada ranah pemerintah daerah, tentu perlu diperkuat juga atas peran dan tanggung jawabnya dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Baik itu hal-hal yang perlu dihasilkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk regulasi atau kebijakan daerah, maupun terkait dengan ketersediaan personil dan anggaran untuk bagaimana melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut.
Baik Bapak Ibu ini sekalian, demikianlah penyampaian saya mengenai pengelolaan keuangan desa di tahun 2021, bagaimana pelaksanaannya terhadap respon kami terhadap dana desa. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat sehingga implementasi dari pelaksanaan ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan tujuan kita bersama dapat tercapai. Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Yadi. Terima kasih Pak Yadi.